warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Politeknik Aisyah Pontianak, Ibu Tilawati Aprina SSTM Kes. Yang terhormat Wakil Direktur 1 dan Wakil Direktur 2, Ibu Ekariana SSTM Kep dan Ibu Sofia Pritasari SSTM Kes. Yang terhormat dosen dan staf Politeknik Aisyah Pontianak serta mahasiswa-mahasiswi Politeknik Aisyah Pontianak yang saya banggakan. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas berkah rahmat-Nya lah serta taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman mahasiswa yang dirahmati oleh Allah, saat ini tentu sudah gak asing lagi dengan yang namanya gaul, tren yang sudah mendunia di lingkungan masyarakat, khususnya para remaja maupun ABG zaman sekarang. Teman-teman mahasiswa ini kan sedang menginjak remaja atau lagi sibuk-sibuknya mencari jati diri, dan paling seneng nih kalau misalnya disebut gaul atau keren. Nah, sebenarnya apa sih gaul itu? Di sini saya akan mencoba berbagi sedikit mengenai gaul di dalam Islam. Ada yang bilang gaul itu temannya banyak, padahal belum tentu teman banyak itu baik semua, kan? Atau gaul itu yang punya banyak wawasan, atau gaul itu dikenal di mana-mana. Banyak yang ngajakin kenalan, banyak yang ngajakin nongkrong, mabar, nobar, atau sejenisnya lah ya kan. Karena katanya gaul itu harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Misalnya lagi zamannya pakai jilbab lilit, terus pada ngikutin. Terus ada lagi, misalnya lagi zamannya nih pakai motor gede, semua ngikutin. Nah, sebenarnya banyak definisi gaul itu. Namun di sini saya akan membahas mengenai gaul yang sebenarnya itu seperti apa. Gaul yang menurut ajaran Islam itu seperti apa. Nah, jadi di dalam Islam itu gaul itu berarti mempunyai prinsip. Kalau kita cuma ikut-ikutan tren, namanya itu bukan gaul, tapi copy paste. Sebagai umat muslim atau sebagai seorang yang muslimah, kita mempunyai cara gaul yang berbeda, yaitu kita dekati dan akrabi ilmu agama, khususnya Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, pribadi muslim yang gaul itu tercermin di dalam beberapa sifat yang bisa kita amalkan. Dan akhirnya kita bisa sebut itu sebagai insan yang gaul. Nah, mungkin ini bukan hanya untuk teman-teman yang masih remaja, namun bisa buat teman-teman yang sudah di remaja akhir atau yang dewasa juga bisa. Khususnya bisa sebagai pengingat untuk diri saya sendiri. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah salimul akidah atau akidah yang bersih. Ini merupakan suatu yang harus ada di dalam setiap muslim atau muslimah. Dengan akidah yang bersih, seorang muslim atau muslimah akan memiliki ikatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan ikatan yang kuat itulah insya Allah kita tidak akan menyimpang dari jalannya dan ketentuan-ketentuannya. Karena akidah yang saling merupakan sesuatu yang amat penting. Maka pada awal dakwahnya kepada para sahabat di Mekah, Rasulullah mengutamakan pembinaan akidah, iman, dan tauhid. Nah, jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kalau misalnya kepingin disebut manusia gaul atau ingin disebut remaja gaul, bersihkanlah akidah kita. Jangan melulu membersihkan wajah biar glowing, tapi selalu bersihkanlah akidah kita. Terus yang kedua ada sahihul ibadah atau ibadah yang benar. Pasti sudah tahu dong ya, salah satu perintah Rasulullah yang penting dalam suatu hadis, beliau bersabda, "Sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat." Dari ungkapan ini kita bisa menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan setiap peribadahan haruslah merujuk kepada sunnah Rasul, yang berarti tidak boleh ada unsur penambahan atau pengurangan. Muslim yang gaul memang muslim yang punya prinsip, tapi prinsip kita harus berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan asal prinsip saja, apalagi berprinsip sama hawa nafsu dan orang yang tidak mengerti agama. Kemudian yang ketiga adalah matinul khuluq atau akhlak yang kokoh. Nah, ini merupakan sikap atau perilaku yang harus kita miliki
sebagai umat muslim atau sebagai seorang muslimah, khususnya kita sebagai para generasi muda. Sifat tersebut harus ada, baik dalam hubungannya kepada Allah Ta'ala maupun dengan makhluk-makhluknya. Dengan akhlak yang mulia, manusia akan bahagia dalam hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, pasti kita semua ingin ngerasain bahagia dunia akhirat. Jadi penting banget kita memiliki akhlak yang mulia. Kemudian yang keempat, qawiyul jismi atau kekuatan jasmani, yaitu satu sisi yang harus ada pada setiap muslim, khususnya bagi para muda-mudi masa kini. Kekuatan jasmani ini berarti seorang muslim itu memiliki daya tahan tubuh sehingga dapat melaksanakan ajaran Islam secara optimal dengan fisiknya yang kuat, seperti sholat, puasa, zakat, serta haji yang merupakan amal-amalan dalam ajaran Islam yang harus dilaksanakan dengan fisik yang sehat dan kuat. Apalagi berjihad di jalan Allah dan bentuk-bentuk perjuangan lainnya. Jadi intinya untuk mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Gimana sih caranya supaya kita ini nggak sakit-sakitan? Nah, salah satunya yaitu dengan olahraga sebagai sesuatu hal yang mubah yang bisa kita lakukan. Namun tetap jangan sampai kita lupa dengan waktu karena keasikan olahraga. Nah, terus juga hal ini sangat berkaitannya dengan gaya hidup yang sehat. Nah, salah satunya bagi perokok. Mungkin perokok itu kelihatan sehat, namun mereka sebenarnya kehilangan sebagian dari hidupnya. Dimaksud dengan kehilangan dari sebagian hidupnya itu karena dia atau karena ia tergantung sama rokok, apalagi sama minuman keras. Nauzubillah min dzalik. Nah, jangan sampai kita mendekati hal-hal yang seperti itu. Nah, semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang merugikan tersebut. Kemudian yang kelima yaitu mujahadatul nafsihi atau berjuang melawan hawa nafsu. Teman-teman sekalian, yang kelima ini merupakan salah satu kepribadian yang juga harus ada pada diri setiap muslim. Karena setiap manusia pasti memiliki yang namanya kecenderungan pada yang baik maupun yang buruk. Nah, melaksanakan kecenderungan ini pada yang baik dan menghindari yang buruk amat menuntut adanya kesungguhan. Kesungguhan itu akan ada manakala seseorang berjuang dalam melawan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu yang ada pada setiap diri manusia harus diupayakan dengan tunduk pada ajaran agama Islam. Nah, Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seseorang dari kamu sehingga ia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, ajaran Islam. Hadis riwayat Hakim. Gaul di dalam Islam itu tidak akan bernafsu untuk memiliki ini itu atau mengikuti hal ini dan itu yang dilarang oleh agama. Kemudian yang keenam yaitu harisun ala waqtihi atau pandai menjaga waktu. Poin keenam ini merupakan faktor penting bagi setiap umat manusia. Hal tersebut karena waktu mendapatkan perhatian begitu besar dari Allah. Banyak di dalam Al-Quran dengan menyebutkan nama waktu seperti wal fajri, wal duha, wal asri, wal laili, dan seterusnya. Allah memberikan waktu kepada manusia dalam jumlah yang sama, yaitu 24 jam sehari semalam. Dari waktu 24 jam itu, ada manusia yang beruntung dan tidak sedikit manusia yang rugi. Karena itu tepat sebuah semboyan yang menyatakan lebih baik kehilangan jam daripada kehilangan waktu. Nah, waktu ini merupakan sesuatu yang cepat berlalu dan waktu ini tidak pernah akan kembali lagi. Oleh karena itu, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, setiap muslim amat dituntut untuk pandai mengelola waktunya dengan baik atau bisa memanajemen waktu dengan baik sehingga waktu yang berlalu itu dapat digunakan dengan efektif, tidak ada yang sia-sia. Jangan sampai waktu yang kita habiskan ini dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan dengan hal-hal kemaksiatan. Nauzubillah min dzalik. Maka di antara yang disinggung Nabi adalah memanfaatkan momentum 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, yakni waktu hidup sebelum mati, sehat sebelum datangnya sakit, muda sebelum tua, senggang sebelum sibuk, serta kaya sebelum miskin. Kemudian yang terakhir adalah nafi'un li khairihi atau bermanfaat bagi orang lain. Ini merupakan suatu tuntutan kepada setiap umat muslim. Manfaat yang dimaksud tentu saja manfaat yang baik, sehingga dimanapun dia berada, dia akan dirasakan keberadaannya. Dan ketika dia tidak ada, orang lain akan merasa kehilangan. Nah, ini berarti setiap muslim itu harus selalu berpikir, mempersiapkan dirinya, dan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa bermanfaat dan mengambil peran yang baik dalam masyarakat.
Apalagi jika kita diberikan kesempatan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Masya Allah. Nah, dalam kaitan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah, dan yang salah, hilaf maupun keliru itu datangnya dari diri saya sendiri sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah, hilaf maupun dosa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.